Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati seluruh para panitia, dan tak lupa pula kepada seluruh hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita membahas satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajatinabu sab'al mubiqat." Jauhilah olehmu 7 perkara yang merusak akidah dan keimanan, merusak amal-amal yang sudah kita kerjakan, merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Singkatnya, merusak segala hal dalam kehidupan kita. Hadirin masyarakat muslimin, jauhilah olehmu 7 perkara yang merusak. Yang pertama, Nabi menyebutkan asyirku billahi, menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa ma yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang syirik. Akan tetapi dosa selain itu Allah akan mengampunkannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ketika kita tidak berbuat syirik, maka Allah senantiasa akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Namun ketika kita tenggelam ke dalam perbuatan syirik, maka naudzubillah, Allah tidak akan mengampunkan dosa kita kecuali kita bertobat dan kita kembali ke dalam tauhid, membuang syirik tersebut, kembali mengucap dan kembali meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi melanjutkan asyihru, sihir. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, beliau menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Mu'minu bin syihri, seorang mukmin tetapi dia memelihara sihir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang ketiga, qatlu li nafsihi allati haramallahu illa bil haqq, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Yang kita tahu, seluruh apapun ketika kita membunuh seseorang, kita akan menempatkan dosa yang besar, kecuali memang orang itu sudah menyeleweng dalam agama. Nah, itu lain halnya. Yang ketiga, yang keempat maksud saya, yang keempat, aklul riba, memakan riba. Riba memang kedok-kedoknya itu yaitu dia akan menolong orang, tetapi iku dijual ulah diplek. Ketika mereka menolong, tetapi pada akhirnya akan menjadi beban pada orang tersebut. Ketika masa-masa pencekik kerja susah didapatkan, urusan perut tidak bisa tertunda, maka kita terjebak ke dalam rentenir-rentenir, bunga berbunga sehingga apa? Sehingga bunga itu lebih besar daripada jumlah peminjaman yang kita ambil. Dan ketika kita tidak sanggup membayar, rumah menjadi taruhannya, naudzubillah, bukankah itu membawa kesengsaraan bagi orang lain? Maka dari itu jauhilah riba. Dan kepada mereka yang berbuat riba, sesungguhnya riba itu memang menguntungkan dalam materi, tetapi percayalah, orang yang memakan riba tidak akan mendapat keberkahan. Dan yang kelima, Nabi melanjutkan aklul yatim, warna memakan harta anak yatim. Bukankah dalam sebuah riwayat Nabi pernah mengatakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj, beliau melihat di dalam neraka ada seseorang yang perutnya besar melebihi rumah. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa orang tersebut?" Lalu Jibril menjawab, "Itu adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim, wahai Nabi Muhammad sallallahu." Begitu besar, luar biasa dosanya. Jadi sekalian yang berbahagia, yang keenam, watawalla yaumil zahwi, orang yang lari dalam pertempuran. Dan yang ketujuh,
wa kahful muhsinati ghaflatil mu'minati. Menuduh wanita yang baik, bahkan dia sendiri tidak tahu apa tuduhan yang dijatuhkan kepadanya, yaitu fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bisa menjatuhkan nama orang yang tidak bersalah, bisa mengambilkan rencana-rencana baik orang lain. Maka dari itu, sebagai kesimpulan, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari ketujuh hal tersebut. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. 4 buah panah yang hana getak, kecuali buah ubi dengan buah keladi. 4 kata-kata atau wabut yang hana salah, kecuali firman Allah dan sabda Nabi. Dan hukum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.